sekarang HP Samsung Galaxy S Series ada yang turun harga hampir 7 jutaan, di mana setelah keluarnya S23 Ultra terbaru pada bulan Februari lalu, bikin secara otomatis harga HP flagship Samsung sebelumnya jadi turun banget. Bahkan penurunannya bisa dibilang nggak masuk akal lah, cukup signifikan. Dan di video kali ini ada 5 flagship Samsung yang udah mengalami penurunan harga terbesar di tahun 2023. Berikut ini ulasannya. Di nomor 1 ada Samsung Galaxy S21 FE 5G. Pada saat awal perilisannya, HP ini dibanderol dengan harga 9,9 jutaan untuk varian 8/256GB. Samsung Galaxy S21 FE 5G juga udah mengalami penurunan harga hingga 1,9 jutaan dan sekarang dibanderol jadi 8 juta aja. Nah, HP ini juga di bagian displaynya udah mengusung panel Dynamic AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD+ yang udah support refresh rate 120Hz. Dan dijamin, kalian bakal betah banget lah untuk berjam-jam jika membaca dokumen di HP ini. Sedangkan pada bagian kameranya, HP yang satu ini dibekali triple kamera di bagian belakang dengan konfigurasi kamera ultrawide 12MP, kamera wide 12MP, dan kamera telefoto 8MP. Sementara itu untuk kamera depannya beresolusi 32MP. Dan kalau dibandingin sama Samsung Galaxy S20 FE, peningkatannya pun cukup signifikan. Apalagi kalau dilihat dari pengambilan foto di malam hari. Nah, namun ada satu hal yang harus diperhatiin di HP ini. Meski refresh rate udah support 120Hz, tapi nggak bersifat adaptif ya. Yang artinya HP ini hanya punya dua pilihan untuk mengganti refresh rate-nya, antara 60Hz atau 120Hz. Ini juga udah jadi salah satu faktor yang dapat menguras baterai jika selalu ngaktifin refresh rate yang tertingginya. Di nomor 2 ada Samsung Galaxy S22. Pada saat perilisannya, Samsung ini dibanderol dengan harga 13 jutaan untuk varian 8/256GB. Dan karena mengalami penurunan harga hingga 2 jutaan, sekarang dibanderol jadi 10 jutaan aja. Nah, Samsung Galaxy S22 juga udah menggunakan chipset flagship terbaru buatan Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Gen 1 dengan fabrikasi 4 nanometer. Chipset jagoan ini pastinya aman banget deh buat kalian yang digunain untuk main game apapun. Mulai dari PUBG Mobile yang bisa dimaini dengan SDR Extreme sampai dipakai buat main Genshin Impact, hasilnya sama mulusnya. Dan di bagian displaynya sendiri, layar Samsung Galaxy S22 ini juga udah mengusung panel Dynamic AMOLED berukuran 6,1 inci dengan resolusi Full HD+, serta udah support refresh rate 120Hz. Dan dimana dengan semua spek layarnya yang mantep lah, dijamin untuk scrolling, gaming, ataupun sosmed jadi lebih smooth dan responsif. Samsung Galaxy S22 juga udah ditopang sama baterai berkapasitas 3700 mAh yang didukung 25 watt fast charging. Dan sebenarnya untuk ukuran HP flagship, kapasitas baterai ini terbilang kurang lah. Tapi jika kita lihat dari desain yang dibawa, Samsung Galaxy S22 memang compact, jadi enak digenggam. Smartphone ini juga udah dibekali sama kamera utama 50MP yang kalau dibandingin sama Galaxy S21 FE sebelumnya, secara angka memang Galaxy S22 jauh lebih unggul ya. Tetapi ketika melihat kualitas fotografinya, justru Galaxy S21 FE punya kontras warna yang lebih terang. Di nomor 3 ada Samsung Galaxy S22 Ultra. Baik Galaxy S22 Ultra maupun Galaxy S22 ternyata masih pakai chipset yang sama kok, yaitu Snapdragon 8 Gen 1 yang nggak perlu diragukan lagi performanya lah. Dimana chipset canggih ini dikombinasiin sama RAM 12GB yang bikin pengoperasian HP ini jadi ngebut untuk dipakai bermain game ringan sampai game berat. Dan saat awal perilisannya, Samsung Galaxy S22 Ultra dibanderol dengan harga 18,9 jutaan untuk varian 12/256GB. Dan sekarang udah ngalami penurunan harga sampai 2,7 jutaan. Jadi untuk harga sekarang ini dibanderol dengan harga 16,2 jutaan. Nah, langsung aja masuk ke sektor displaynya nih. HP ini udah punya layar berukuran 6,8 inci dengan resolusi Quad HD Plus dengan Dynamic AMOLED 2X dan refresh rate 120Hz. Selain itu, HP ini juga dilengkapi sama S Pen bawaan yang didesain menyatu dengan Samsung Galaxy S22 Ultra-nya. Dan di mana S Pen ini juga punya kemampuan yang lebih cepat dari Samsung lainnya. Jadi kalian dapat menulis, mengontrol ponsel, membuat sketsa, dan masih banyak lagi lainnya lah. Samsung Galaxy S22 juga udah punya kamera utama dengan sensor tertinggi dibandingin sama HP Samsung yang udah rilis sebelumnya, yaitu 108MP.
Dan HP ini juga dikenal dengan baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fitur fast charging 45 watt. Di nomor 4 ada Samsung Galaxy S20. Pada varian 8 per 128 GB, dulu dibanderol dengan harga 12,9 jutaan dan udah mengalami penurunan harga sampai 2,7 jutaan. Dan sekarang ini bisa didapat dengan harga 10,2 jutaan. Nah, langsung aja kita masuk ke bagian displaynya nih. Smartphone ini udah pakai proteksi layar Corning Gorilla Glass 6 yang dijamin bisa ngelindungi layar dari goresan bahkan kebanting sekalipun. Tentu dengan catatannya, pemakaiannya juga hati-hati. Samsung Galaxy S22 juga udah punya layar yang terang berkat teknologi QHD+ dengan Dynamic AMOLED-nya. Warna yang dihasilin sama layarnya pun tajam dan dinamis. Dan meskipun ketika membuka smartphone ini berada di bawah terik sinar matahari, pasti masih kelihatan kok, walaupun brightness-nya rendah. Apalagi jika dipakai untuk kebutuhan gaming, pasti lancar banget, karena didukung juga sama refresh rate 120Hz. Dan perlu digarisbawahi ya, yang menjadi kekurangannya yaitu sayangnya performa ini nggak diimbangi sama efisiensi dayanya, karena Samsung S20 ini hanya disematkan kapasitas baterai 4000 mAh yang udah support fast charging 25 watt. Tapi ya lumayan lah. Dan di urutan yang kelima, yang terakhir, ada Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Pada saat awal peluncurannya di tahun 2021 silam, smartphone ini merupakan smartphone pertama Galaxy S Series yang punya fitur S Pen selain di produk Galaxy Note Series. Selain itu, ternyata smartphone ini juga merupakan device pertama Samsung di Indonesia yang punya konektivitas 5G. Dengan spesifikasi tinggi di berbagai sektor, performa dari Samsung Galaxy S21 Ultra 5G jelas nggak perlu diperdebatkan lagi lah. Mulai dari layarnya yang udah menggunakan Dynamic AMOLED 2X, udah menggunakan prosesor kelas kakap Exynos 2100, hingga kapasitas baterai 5000 mAh yang terbilang besar untuk sebuah handphone. Ya udah kayak HP-HP sekarang lah 5000 mAh. Jadi dengan kapasitas baterai sebesar itu, sebenarnya HP ini dijamin bisa bertahan lebih dari 1 hari. Namun sayangnya, dari sektor pengecasan HP ini justru mengalami sedikit downgrade karena hanya diberikan adapter charging 25 watt. Dimana mengingat di Galaxy S20 Ultra udah dikasih support 45 watt. Walaupun pada saat awal perilisannya dibanderol dengan harga 21,9 juta untuk varian 16 per 512 GB dan sekarang udah mengalami penurunan harga signifikan banget, yaitu sampai 6,9 jutaan. Jadi totalnya 15 jutaan aja udah bisa kalian dapetin di tahun sekarang ini. Nah, gimana menurut kalian nih? Stay enjoy, stay fun. Dah.